Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung taqwa rahimakumullah, kaum muslimin dimanapun teman-teman berada. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surat Az-Zumar. Sempat terpotong waktu itu, ya kita lanjutkan lagi, ya masih Allah dalam gambaran Allah pada manusia, mengingatkan pada manusia betapa satu sunatullah, ya, satu aturan-aturan yang Allah berikan itu dipertontonkan sehari-hari. Di antaranya adalah salah satu sarana kehidupan utama, yaitu siklus air, ya, bagaimana hujan membasahi bumi, ya. Dan ini sering kita lihat setiap hari dan bekasnya menjadi hilang ketika sudah berulang-ulang. Kalau sebelumnya disampaikan mengenai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ingkar, kali ini Allah menyampaikan sesuatu yang mestinya dilihat baik orang-orang yang mempercayai Al-Quran ataupun yang tidak, ya, supaya hati menjadi hidup, menjadi punya rasa sensitif terhadap perubahan ataupun peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Kita lanjut, ya, di ayat yang ke-21 surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha anzala minas samaa'i ma'a fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'a mukhtalifan alwanu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yaj'aluhu hutama inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana Allah menurunkan dari langit, ya, air, ya, lalu dialirkannya, ya, menjadi sumber-sumber air, mata-mata air di bumi, lalu dikeluarkannya, ya, dari bumi tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang beraneka warna dan rasa. Kemudian dijadikannya tumbuhan tersebut kering lalu menguning, lalu dijadikannya tumbuhan tersebut musnah, hancur. Sesungguhnya dari yang demikian ini ada peringatan atau ayat-ayat bagi orang-orang yang berakal. Jamaah kampung taqwa Asten rahimakumullah dan siapapun teman-teman yang mendengar atau melihat siaran ini, ya. Alam taro annallaha anzala minas samaa'i ma'a. Allah menurunkan air dari langit.
Dan proses menurunnya air dari langit itu adalah proses yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia dalam jumlah waktu ya, yang demikian besar. Nggak bisa dilakukan oleh manusia dimanapun dia berada ya. Proses terbentuknya air pun itu sesuatu yang unik ya. Kita sekarang sudah mendengar bahwa air ini adalah gabungan dua atom ya, hidrogen dan oksigen, H2O ya. Tapi hidrogen dan oksigen itu tidak bisa menjadi air kalau dia tidak mendapat suhu tertentu, mendapatkan kondisi tertentu. Dan kondisi ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kan namanya air kan dibagi 3 itu ya, kalau menurut bentuknya ya. Kita sering mendengar ada padat, gas sama cair ya. Kalau udah jadi gas susah kita gimana mau minum ya. Atau padat itu sulit. Nah, tetapi dia bisa jadi cairan. Proses ini berlanjut terus-menerus. Allah yang menurunkan dari sama, dari atas, dari langit. Supaya ini diingat juga oleh kita. Fasalakahu yanabi'a fil ard. Lalu Allah jadikan, alirkan ya, air yang turun dari atas ini dialirkan ya, menjadi mata air, menjadi sungai, menjadi mata air, menjadi danau, menjadi air yang turun ke bawah dan ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa dimanfaatkan jadi sumur ya. Nggak turun terus ke bawah sampai inti bumi misalnya, panas lah, nggak bisa jadi air ya. Itu ditahan ya. Timbullah sungai, bisa naik ke atas permukaan, bisa dimanfaatkan. Ya, ada juga menjadi mata air. Ya. Cimiis kalau bahasa Sunda. Ya, semuanya itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Termasuk kalau di tempat padang pasir pun ada juga ternyata ada mata air, ada oasis dan sebagainya. Air yang mengalir pun berupa-rupa macam-macam itu ya. Ada yang memang dari tanah keluar, ada yang turun hujan lalu turun menjadi air, ada yang membeku dulu ya, ada yang membeku dulu lalu ketika musim panas turun menjadi gletser ya, menjadi salju ataupun air yang beku itu mencair terus dan itu bisa dimanfaatkan. Allah yang mengatur sumber-sumbernya nih, ditaruh di mana nih, sumber ini ditaruh di mana, sumber mata air ini ditaruh di mana ya, sehingga bermanfaat bagi manusia, termasuk air Zam-Zam yang nggak pernah berhenti dari tahun berapa, tahun zaman Nabi Ibrahim lah ya, sampai sekarang dimanfaatkan jutaan orang yang sudah datang. Satu kali haji aja udah berapa juta itu ya, apalagi sejak zaman jadul, sejak zaman Nabi Ibrahim. Gak pernah waktu itu sempat kering juga Zam-Zam tuh, waktu ada peristiwa tertentu ya, sempat kering waktu itu, tapi terus mengalir lagi sampai sekarang. Nah, jadi Allah menyediakan menurunkan hujan tapi tidak terserap oleh bumi sampai habis, tidak, dimanfaatkan oleh manusia. Ini perlu kita renungi bersama ya, termasuk dimanfaatkan sebagai sebagai listrik misalnya ya, nggak cuma listrik, pelayaran juga, Vulka ya. Bagaimana Allah memberikan satu keadaan tertentu sehingga air bisa dilayari ya. Kalau kita ingat bagaimana beratnya kapal pembelah es ya, betapa berat itu karena dia harus punya kekuatan yang hebat dan dia bisa membelah es itu ketika atasnya doang, padahal ya nggak sampai ke bawah kan es itu. Itu salah satu nikmat Allah tuh, es itu ngambang ya.
Coba kalau es itu sampai ke bawah, beku semua lautan itu. Jadi es tuh ngambang itu satu nikmat tuh. Ya, dia tidak ini, jadi apa, berat jenisnya jadi lebih ringan ya, naik dia ke atas. Kalau dia berat jenisnya berat turun ke bawah, itu terus sampai ke atas kan jadi beku itu. Jadi sampai bentuk cair air yang bentuk padatan, tidak cairan, itu pun tetap dikondisikan sehingga layak didiami oleh manusia. Ya. Tsumma yukhriju bihi zar'a mukhtalifan alwanuhu. Kita lanjut lagi. Nah, ketika air ini ditahan oleh Allah, ada waktunya, ada saatnya dia bisa mengalir lagi ke laut. Bahkan belum sempat sampai ke laut dia menguap ya air ini. Makanya dalam Islam tuh ada peristiwa hujan pun ada doanya, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah berikanlah kami hujan yang lebat yang bermanfaat. Jadi betul bahwa kauniyah itu selaras dengan kauliyah. Ya, syariat Islam ini mengatur keseluruhan. Bahkan peristiwa-peristiwa yang Allah berikan sebagai mungkin wujud menakut-nakuti kita, seperti misalnya gerhana matahari atau gerhana bulan, itu kita disunahkan untuk melakukan sholat ya, melakukan ibadah sehingga kita ingat bahwa Allah lah yang pemilik semua ini ya, Allah Rabbul Alamin mengatur seluruh kehidupan kita, nggak ada apa-apanya gitu ya. Kembali lagi ke ayat, air yang diturunkan melalui hujan, melalui langit lewat awan dan sebagainya ya, lalu itu pun ya menjadi sarana penumbuhan ya, tanam-tanaman, tumbuhan-tumbuhan, dan berbeda-beda warna, berbeda-beda rasanya, berbeda-beda bentuknya, berbeda-beda kegunaannya. Dan gak akan bisa terjadi kalau tanpa air. Coba kalau kita perhatikan ya, kehidupan manusia ini sangat tergantung oleh tanaman. Dan tanaman itu sekian persennya itu memang harus ada air. Gak mungkin gak. Ya. Kita bisa makan hewan, Pak. Iya, hewan itu kan berurut-urutan ya, ada herbivore, carnivore, kita omnivore ya. Ya. Ketika nggak ada sama sekali tanaman, nggak ada tuh hewan-hewan. Contoh gampang nih ya, lapangan bola yang diinjek-injek sama anak-anak tuh ya, termasuk sama kita-kita juga, sampai nggak ada rumputnya, itu nggak ada hewan-hewan tuh yang mau ke situ ya, nggak ada, bersih, nggak ada itu. Mungkin cacing juga nggak mau deket-deket lapangan bola, injek-injek, nggak ada apa-apa lagi, nggak ada yang bisa dia lumat, apalagi belalang, apalagi nggak ada. Tapi kalau tanaman itu satu lapangan itu banyak rumputnya, banyak tuh yang datang, ada belalang ke situ, ada kodok datang ke situ, ada kadal datang ke situ. Pak Arfan contohnya kok banyak tentang alam, sebelahnya soalnya kebun. Kalau di sini nggak ada sih. Sini jauh dari kebun. Jadi kebayang seperti itu teman-teman. Kalau misalnya ya lapangan itu tidak disirami, kemudian tidak diinjek-injek dan sebagainya, kan kering. Ketika kering bahkan bisa pecah-pecah itu. Males tuh orang hewan-hewan datang ke situ. Susah ada kehidupannya. Ya. Kembali lagi bahwa Allah menumbuhkan tanaman dan ini siklus. Ini satu bentuk dari lingkaran kehidupan. Pertama dari air. Air menyirami tanah tersebut, bahkan pasir tersebut pun bisa kalau ada airnya cukup ya. Makanya ada teknologi hidroponik lah apa. Ketika airnya cukup. Ketika air sudah ada di tanah tersebut, lalu jadilah dia tumbuh, menghijau. Ya.
tumbuh, dan rata-rata ya tanaman menghijau karena dia punya klorofil. Ada tanaman yang nggak sama sekali hijau, tetap aja itu ditutupi ya, pigmennya tertutupi menutupi klorofil hijau. Ya, ini fase kedua setelah mulai tumbuhlah dia, banyaklah dipakai oleh manusia ya, mulai dari makanan pokok sampai tanaman hias ya, obat, tanaman pembuat rumah, untuk digunakan industri menjadi minyak. Banyak benar itu kegunaan ya. Bahkan bisa jadi baju ya, berupa katun dan sebagainya. Tanaman bisa dipakai, bahkan ada tanaman untuk kosmetik, banyak sekali ya. Termasuk tanaman khusus untuk wangian misalnya ya, bunga-bunga ya. Ini tumbuh, menghijau, menghasilkan panenan yang dimanfaatkan oleh manusia. Kalau dalam ayat lain itu disebutkan itu disirami dari air yang sama. Airnya sama, bentuk airnya, kemudian wujud airnya sama, cairan juga, beningnya juga sama. Tapi yang terjadi ketika keluar sangat berbeda. Ya. Bentuknya mungkin sama bijinya, tetapi ketika keluar berbeda-beda. Bahkan satu tanaman pun bisa berbeda-beda rasa dan warnanya. Betapa Allah memberikan beragam bentuk kehidupan kepada kita. Dan itu menyenangkan kan? Tanam-tanaman yang indah dipandang mata. Ya, ayat lain disebutkan seperti itu. Tanam-tanaman yang indah dipandang mata. Dan jangan lupa, ketika diberikan kenikmatan berupa tanaman, Allah bahkan mensyariatkan zakat di sini. Ya. Bagi tanaman pokok, gandum dan sebagainya, mungkin gandum, jagung, termasuk beras ya, disetarakan oleh ulama itu menjadi dikiaskan dengan gandum ya. Ada zakat, ada sesuatu yang harus dikeluarkan oleh dia. Diingat bahwa ketika kehidupan ini dia mendapatkan rezeki, ada saudara-saudara yang perlu kita berikan rezeki dari harta kita. 2,5% lah, 1/40 lah, kan macam-macam, bahkan 5%, 10%. Ya. Untuk sebenarnya bukan buat mereka loh ya, lebih utama buat kita juga. Karena kita hilang tuh rasa-rasa pelit, medit ya, pikir ya. Ketika kita memberikan sesuatu ya, dari hasil tanaman ini, hasil ternak ini, atau hasil dari maisha kita ya, itu kita sebenarnya yang merasa nyaman. Kita sebenarnya yang merasa hilang salah satu sifat buruk kita. Apa itu? Sifat pengen apa saja ya. Kemaruk, serakah. Serakah itu dari bahasa Arab ya, dari kata-kata surokoh tuh ceritanya dulu waktu ketika Nabi Muhammad SAW dikejar oleh seorang yang namanya Surokoh. Ya. Surokoh ini ingin hadiah kalau mendapatkan Nabi pada saat itu, karena mau diserahkan kepada Quraisy. Tapi waktu itu terjatuh Surokoh. Saya belum paham tuh Surokoh itu setelah itu masuk Islam atau gimana, saya belum tahu. Tapi setelah itu Surokoh itu berjanji kepada Nabi kalau ada orang yang datang ke sini, dia menyatakan tidak melihat Nabi atau tidak ada di sekeliling sini. Surokoh namanya. Kembali lagi, jamaah kampung takwa rahimakumullah, siapapun dimanapun Anda berada, tumbuhlah dia. Tapi ada fase selanjutnya. Fase ini adalah fase menguning. Ibaratnya seperti manusia, dari bayi tidak ada sama sekali ya, lalu ya, lalu
menjadi remaja, menjadi dewasa, lalu menjadi tua ya. Warnanya juga beda-beda tuh kalau udah tua tuh. Rambut yang tadinya hitam udah mulai ada uban-uban gitu ya. Warnanya udah beda ya. Udah mulai keriput lah ininya. Sama aja persis kayak tanaman tuh kan. Udah mulai menguning dia. Ya. Walaupun memang ada tanaman yang bertahun-tahun, puluhan tahun baru dia mati gitu ya. Tapi umumnya prosesnya gitu ya, tidak ada persediaan, tumbuh mulai dewasa, habis dewasa mulai menguning dia, mulai menunjukkan tanda-tanda kemusnahan ya, hilang tuh yang tadinya gagah perkasa. Itu tanaman apapun lah ya, tadinya gagah perkasa gitu ya, mungkin diterjang oleh gajah pun nggak tembus gitu. Tapi ada gak ya tanaman yang diterjang gajah? Udah mungkin pohon-pohon yang besar. Tapi ketika dia udah masanya, ada waktunya, habis menguning dia. Ditambah lagi ya ja'aluhu hutoma, dia hancur berantakan setelah itu. Tidak ada bekas-bekas kehidupan di situ. Akarnya yang tadinya begitu kuat ke bawah, seperti di surat Ibrahim ya, salah satu kalimatun thayyibatun kasyajaratin thayyibah. Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, akarnya menghujam ke bawah, kemudian buahnya menjadi buah yang bisa dimakan orang, begitu hebat ya. Di surat Ibrahim itu disebutin kasyajaratin thayyibah. Tapi walaupun dia pohon begitu hebat, tanaman begitu hebat, setelah waktunya selesai, hancur berantakan, menguning. Kayu yang demikian kokoh bisa hancur lebur. Ya. Dan ini kalau di Bogor ya, kalau di Bogor tuh lemparin kayu itu, entah kayu entah bambu, itu nggak ada 2-3 hari itu, mungkin sekitar 2 hari, bawahnya udah ada rayap itu. Ya. Kebetulan di Bogor kali ya banyak ininya. Kalau di bagian-bagian lain di negeri tropis biasanya begitu. Beda sih kalau di negeri subtropis kali ya. Ketika musim dingin dan sebagainya mungkin gak ada rayap. Tapi kalau sekuat apapun itu ya kayu tuh, walaupun ada yang disebut kayu jati ataupun kayu besi gitu ya, tapi kalau ditempelin dia ke tanah, udah itu habis sama rayap. Di kita tuh, tempat kita tuh rayap tuh luar biasa, mantep bener. Yang kayunya keras kayak apa juga habis juga sama dia ya, karena dia punya enzim selulose ya, bisa menghancurkan serat-serat tanaman. Salah satu ciri khas dari tanaman itu kan dia mempunyai serat selulose ya. Di sel-selnya juga ada, dinding selnya ya, dia juga ada selulose. Itu yang berbeda dengan hewan ya. Tapi ketika sudah sampai di tanah, udah habis sama rayap udah bergerak nih, ada lagi temannya cacing, adalah macam-macam tuh. Kalau kita buka itu ya, tumpukan kayu yang udah lama gitu di bawah, macam-macam isinya, hancur ya, nggak ada lagi. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Sesungguhnya ini adalah peringatan, ingatan bagi orang-orang yang berakal. Jadi hanya orang-orang yang berakal aja yang ingat. Pak, semua kita kan berakal, Pak. Hewan juga berakal. Iya, jadi seolah-olah dikatakan oleh Allah, yang mengetahui, menyimak, memperhatikan kehidupan ini sajalah yang berakal. Dia pakai simakan dia, sesuatu yang dia lihat, dia rasakan, dipakai untuk menyembah Allah. Mengingat bahwa betapa lemah manusia, ada waktunya. Betapa lemah manusia ketika tidak ada yang menyediakan sarana berupa air misalnya. Betapa berat kehidupan manusia tanpa air, dan air itu disetel oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa kita nyetel air ya, sehebat apapun ya. Siapa coba yang bisa menyetel air? Ada? Nggak ada ya.
mengalirkan jutaan ton air dari daratan menuju laut, menguapkannya lagi naik ke atas, melakukan sesuatu sehingga awan itu terkondensasi. Ya. Awan itu kan unik ya, gimana gak unik ya, dia kumpulan air yang berjalan didorong oleh angin, ya, terkondensasi, ya. Lalu dia turun menjadi hujan. Padahal sih namanya tempat-tempat tersebut kan sama aja, ibaratnya suhunya ya pada saat itu suhu. Tapi ketika suhu di titik saat itu nggak ada uap air, nggak bisa jadi hujan. Ada proses-prosesnya itu, ada angin yang memindahkan awan. Selain memindahkan panas, angin juga bisa memindahkan uap-uap air, mengumpulkan awan, lalu terjadi pendinginan, turun ke bawah. Saya ingat satu hadis tuh ya, tentang Nabi Muhammad SAW itu gelisah kalau mendung. Kalau mendung tuh gelisah, keluar masuk ya, dalam satu hadis disebutkan. Ditanya oleh teman-teman sahabat, kenapa ya Nabi, engkau kok kayaknya gelisah nih lagi mendung begini? Iya, aku khawatir ya, kalau yang turun tuh bukan hujan, ya, yang turun adalah azab gitu. Nah, ketika turun hujan, Nabi berseri-seri itu, ya, artinya senang gitu, yang turun adalah hujan. Karena bisa saja yang turun azab. Pak, kok bisa Pak yang turun aja? Sekarang aja udah banyak ceritanya. Ikan aja bisa turun dari awan. Ya, ada satu peristiwa keluar itu hujan ikan. Ya mungkin ya Pak, yang kita tahu mungkin kesedot angin tornado lah atau apa gitu. Bisa. Jadi yang turun dari atas belum tentu air. Ya. Kalau sekarang ada yang namanya cerita tentang hujan asam. Ya, mungkin pernah dengar ya teman-teman. Hujan asam tuh mungkin karena polusi udara terlalu tinggi ya, sehingga yang turun itu adalah zat-zat yang nggak bisa tidak bermanfaat bagi manusia, bahkan merugikan. Jadi ini adalah peringatan bagi kita, peringatan bagi manusia, bahwa manusia itu ya selesai, nantinya akan selesai, nggak usah bersombong diri gitu, nggak usah merasa dirinya kaya, pintar lah, cerdas lah, seperti ngobrolnya Korun kan, min ilmin indi, ini adalah dari ilmuku sendiri, ya. Korun itu kan luar biasa tuh, milioner, triliuner kalau sekarang mungkin ya, saking banyaknya hartanya dia sampai kunci gudangnya aja dibawa oleh hewan-hewan karena sekian banyak berat, ya. Menguasai berapa itu karun, tapi dibenamkan oleh Allah menjadi peringatan bagi kita bahwa harta itu cuma di tangan. Mestinya harta itu cuma di tangan ketika Allah minta kasih gitu. ketika harus harus dilepaskan, dilepas. Tapi kalau ditaruh di hati, nyesek memang. Ya, kehilangan harta itu nyeseknya luar biasa. So jauh-jauh kita kehilangan uang berapa, 20.000 aja gitu, cari-cari gitu, ya udahlah selesai. Mungkin kita udah memang keselip atau kemana ya. Kita ngomongin 20.000 karena ukuran kita sekarang 20.000 rupiah besar, tapi bagi orang yang biasa megang triliunan, 20.000 itu kayak debu, ya. 20.000 rupiah itu kayak debu dengan standar kurs 14.000 ya. Berarti kurs dolar 14.000 sekarang, kurang lebih ya $1 lebih. Rasa-rasanya kayak megang 1 rupiah, ibaratnya begitu bagi orang yang. Mudah-mudahan ya teman-teman sekalian, satu ayat dulu ya, kita terus menerus diingatkan, termasuk mengingatkan pada saya sendiri ya, utamanya ketika ngobrol kayak gini tuh bukan buat teman-teman ya, itu buat saya. Bisa ingat lagi, ini lagi, Masya Allah banyak sekali kekurangan yang kita lakukan, ya, dosa dan sebagainya. Kita saling mengingatkan lah. Dan di sini di ayat ini, di ayat ke-21 Az-Zumar ini
Ya, Allah mengingatkan kita supaya coba cek. Ada satu makhluk yang luar biasa namanya air. Dia menyediakan tanaman. Tanaman ini bisa jadi bagus, tumbuh, berwarna-warni, rasa, bentuknya. Ada satu lagi ya, rasa tanaman itu tidak akan lengkap kalau manusia lidahnya tidak mempunyai kuncup rasa. Itulah yang berlaku pada ayam, dipacok telan, pacok telan, pacok telan. Kalau kita kan dirasain dulu ini. Jadi dilengkapi itu manusia. Jadi manusia itu selaras dengan alam ini, dilengkapi loh. Kalau nggak ada lidah ini ya nggak usah buat jauh-jauh. Lidah itu kena air panas ya rasanya udah nggak ada enaknya itu. Makanan seapapun, kalau lidah itu sudah sempat kebakar air panas misalnya ya, kepanasan lah gitu, atau kepedesan juga bisa, itu nggak ada rasanya. Makanan seenak apapun, semewah apapun tuh makanan nggak ada rasanya. Jadi itu semuanya bekerja sama, semuanya disetting oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya supaya kita sadar bahwa kita tuh nggak ada apa-apa. Ya, kita banyaknya mengeluh, innal insana khuliqa halua. Manusia itu banyak berkeluh kesah. Ya. Jika diberikan satu nikmat, dia senang. Satu mudorot ataupun satu musibah, dia kesal, sebel gitu ya. Padahal namanya manusia pasti ketemu dengan kenikmatan dan kesulitan. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita. Kalau kita mengaku sebagai ulul albab, orang yang berakal adalah orang-orang yang memahami kehidupan seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.